Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa. Silakan duduk. Ini masih berkenaan dengan masalah dugem. Pasti segala sesuatu tuh ada efek negatif, efek positif, atau netral. Sekarang saya mau tanya sama Calon Tong. Apa yang Anda melihat dari dugem ini? Terima kasih. Saya Calon Tong, salam lemper. Iya. Dari jajaran orang anti mabuk. Disingkat apa tuh? Dari jajaran orang anti mabuk, DJ Orok. Hah? DJ Orok. Oh, DJ Orok. Kalau disambung Jorok. Pak Denny. Ya. Tahukah Anda awal clubbing? Awal clubbing. Awal clubbing ya. Jadi begini. Saya yakin Anda tahu sebelum Anda menjawab. Awal clubbing ya dari rumah dulu atau enggak dari pulang kantor? Oh tidak, salah. Pulang kantor baru. Clubbing itu jelas awalnya C. Oh. Kemudian L, U, double B, I, N, G. Ya, clubbing. Dari manakah asalnya? Kenapa disebut clubbing? Karena dia di klub. Kalau di lapangan mungkin lapping. Oh, gitu. Benar. Kalau di halaman atau di taman mungkin parking. Kalau di sekolah schooling. Kalau lagi hamil bunting. Jadi itu. Ini berkembang awal akhir 80-an di Eropa. Mulai akhir 80-an di Eropa, kemudian menyebar di beberapa negara. Tapi Amerika ini termasuk negara yang tidak begitu saja menerima budaya clubbing. Kalau di Indonesia itu pertengahan 90. Jadi di orangnya Belanda, tuh clubber disebutnya ya? Ya, yang suka clubbing clubber. Disebutnya clubber. Ya, makanya banyak orang yang clubberan gitu ya. Iya, clubber jadi clubber gitu. Awalnya orang tua. Kok orang tua? Klub jantung sehat, kebanyakan dia pada jalan. Itu klub jantung sehat, beda lagi klubnya. Klub juga. Iya. Iya, klub juga. Iya. Terus mau apa? Iya benar ya. Masa saya berantem sama bapak jadi? Iya benar. Iya. Jadi itu Pak. Dan di Belanda dulu tahun pertengahan 90 itu ada yang namanya Summer of Love ala Batavia dulu. Kalau di sana dulu klub-klub itu isinya orang yang menikmati minum. Kalau di tahun pertengahan 90-an jadi isinya orang teler, orang happy dengan cara gaya clubbing yang baru ini. Oh, tadinya sih nggak hanya untuk menikmati. Tadinya gitu. Nah, budaya itu masuk ke Indonesia karena kita sangat erat ya budaya. Pertalian kita dengan Belanda itu 350 tahun dijajah itu memudahkan budaya itu masuk ke kita. Gaya itu. Ini seorang dokter di Amerika melakukan penelitian. Apa yang gampang terjangkit? Ini efek samping dari clubbing ya. Apa itu? Paru-paru ternyata yang rawan. pertama. Sakit paru-paru itu di tempat clubbing rawan. Karena apa? Karena di situ sirkulasi udara belum tentu bagus. Dan jelas di situ banyak perokok. Orang yang tidak merokok pun kalau masuk ke situ belum tentu merokok. Ya karena dia bukan perokok, iya. Tapi di situ banyak perokok, akhirnya dia juga menghirup asap rokok. Jadi perokok negatif, pasif istilahnya gitu. Ya, namanya clubbing, orang pada ngerokok. Kalau nggak mau ngerokok jaga pom bensin aja. Siapa bilang di pom bensin sekarang boleh merokok, malah ditunjukin. Loh, di mana? Ada tulisannya, no smoking. Disuruh smoking di situ. No smoking nggak boleh. Oh, bukan disuruh no smoking. Bukan. No, tidak gitu. Ya, saya sering ngajarin gitu. Itu baru dari asap rokok. Asap rokok. Belum dari konsumsi minuman beralkohol. Nah, itu kalau yang minum. Kalau ini kan nggak ada yang saya peminum pasif. Gitu. Bapak tahu nggak efek dari minuman beralkohol? Apa efeknya? Pahit. Ya iya. Pahit itu. Lu panas. Minum dong. Pahit, panas. Minta yang manis sih dong, Misi Mbak. Ini saya punya banyak contoh, Pak. Silakan. Hal-hal yang bisa terjadi gara-gara salah satunya nih, kalau orang terkena pengaruh alkohol, itu biasanya daya kesadarannya menurun. Ini efek-efek yang terjadi, ada yang mencuri gara-gara pengen dugem. Itu saking addicted-nya. Lah ini ditangkap nih. Ingin jadi anak matanya dugem? Di plester ya. Bukan, itu ditutup. Ini gara-gara ingin jadi anak dugem, dia nggak punya
nggak punya uang, nggak punya modal, akhirnya dibela-belain bobol. Bukan di plester, ini emang mukanya masih pakai topeng kayak kita. Ini yang paling, yang ironi sebenarnya Pak, ini Pak. Ini anak ingin jadi anak dugem, pemuda ini kemudian bobol rumah tetangga. Yang jadi, yang lucu sebenarnya, ini rumah tetangga yang dibobol ini tetangganya lagi dugem. Kenapa dia nggak ngikut aja ya? Pakai bobol. Iya, diajak. Nah, kalau ngikut aja mungkin diajak malah. Ini yang ironi. Kadang-kadang karena kurang kesadaran itu. Terus ada Pak, selain itu gangguan audio Pak, di tempat dugem itu. Kalau Anda tahu suara yang dikeluarkan itu di atas 100 apa desibel. Sedangkan telinga kita yang normal itu sebenarnya 80 ke bawah. Tapi Anda bagaimana kita mau bisa goyang kalau misalnya di bawah BPM-nya di bawah 100? Nah, itu sebenarnya hanya cara kita mengakali atau menstimulasi otak kita. Anda kalau lihat di tempat clubbing itu, kita mau bicara dengan orang sebelah aja teriak-teriak. Kadang udah teriak, dipepetin ke telinga. Udah gitu dia belum denger. Setelah saya toleh, Pak Polot. Oh, dia makanya geleng-geleng. Iya. Makanya banyak efek. Walaupun yang saya sebutkan ini hal yang negatif. Walaupun ada juga yang positif. Positifnya apa? Positif, jadi dugem itu kalau dilakukan dengan cara yang benar dan waktu yang benar, dia bisa menjadi baik. Misalnya cara dugem setiap minggu pagi jam 6 sampai jam 8 menggunakan musik disco tapi dengan gerakan-gerakan aerobik. Itu senam, namanya senam aerobik. Nih, saya mau tanya sama DJ Devina. Coba kita tanya nih. Kalau dia memang bekerja, Pak, kita harus akui itu hal yang positif. Ini profesi kalau beliau ini. Karena kalau misalnya setiap hari juga memang beliau, apakah DJ Devina ini juga setiap hari kerjanya? Perkenalkan, saya disjoki dewasa. Iya. Favorit idaman pria. Wih, disingkat apa tuh? DJ Devina. Ini apa nih? Anda bekerja tiap hari juga? Sebagai DJ tidak harus setiap hari. Tidak setiap hari kan ya? Banyak ada ininya kan, liburnya kan? Ada liburnya. Malah bisa bikin libur sendiri. Oh, bisa mengajukan libur. Kita bikinin aja Pak. Bikinin apa? Bikinin libur. Oh, kan kita bukan bisa bosnya bikin sendiri. Ya bikin bos ini, kita kan bukan bosnya, Meng. Maksudnya mengatur jadwalnya. Nah, apa yang dirasakan menurut Anda? Pokok ini kan kebanyakan nih negatif nih. Menurut saya positif banget dong, kan ini bisa menimbulkan apa, kalau kita ke clubbing bisa bikin teman baru, bisa bikin jaringan-jaringan yang baru juga, networking. Ada networking, kita bisa berkenalan dengan orang, satu hobi seperti itu. Bisa menambah penghasilan juga. Nah, ini Pak, orang-orang yang satu visi sama aku ini kayak iya kayak gini kan. Satu visi gimana? Ini hanya alasan saja Pak, karena punya uang berhambur-hamburkan, hanya alasan cari pembenaran. Saya nggak pernah ada orang arisan di tempat clubbing sambil dugem. Ada. Kok saya nggak diajak? Ya kau nggak ikut arisannya? Emang arisan apa di tempat clubbing? Bikin jaringan, bikin link gimana? Arisan hadiahnya ini Pak kan Jarwo. kita kenal dengan orang, ngobrol seperti itu. Ya pertanyaannya, kenal sama orang memang harus ke tempat clubbing? Ya enggak juga. Ya di depan lobinya kan bisa, baru masuk bareng clubbing. Ya kan ngobrol di situ kan sambil ngobrol sambil yang gimana sih lu, Cak? Lah ya kenalannya kan bisa di depan lobinya sebelum masuk. Jadi masuk udah kenal. Ini siapa yang ditanya, siapa yang ngomong sih Pak? Tanya aja Pak. Saya pengen denger Pak. Soalnya saya nggak cuma kenalan aja kan? Apa aja? Bisa jualan makanan. Makanan. Jual makanan? Iya, makanan kan, kalau habis clubbing kan lapar. Jadi boleh gitu, tukang pecel masuk ke dalam gitu. Nah itu jadi pertanyaan tuh. Ya nggak boleh, ntar bumbunya beda. Kalau pecel masih boleh, yang nggak boleh biasanya masuk itu dilarang membawa makanan dari luar. Pecel kan lokal Indonesia, boleh. Kalau burger nggak boleh kan? Nggak boleh karena dia luar. Gitu. Contohnya ini sering begadang kan Devina ini kan, makanya rambutnya rontok begitu. Bukan, ini rambutnya begini nih, udah bukan rontok lagi. Itu model. Butuh waktu berapa lama untuk mempelajari yang namanya apa? Kalau dulu saya menyebutnya turntable. Ini sekarang masih turntable. Sekarang udah diganti jadi CDJ. Oh, CDJ. Jadi CD ya?
Bukan CD lagi, CD bisa atau USB. Nggak kusut, pakai USB juga. CD taruh di puterannya nggak kusut. Nggak, Meng, kan ada ukurannya. CD-nya kan ada L. Butuh keahlian kan yang seperti ini kan? Iya dong, masa nggak bisa langsung, emangnya langsung bisa masak ini fast food bisa sama, langsung jadi. Iya betul. Enak. Ya, terus saya mau tanya nih Pak Jarwo. Pak Jarwo ngerti nggak dengan masalah turntable seperti itu, musik kayak begitu? Dia nggak paham, orang tadi baru masuk nanyain saya, kok di dalam ada yang jualan serabi? Ya gitu Pak. Emang dia lihat apanya, Meng, kok tahu itu jual serabi? Tahu meja begitu kan di sini, jangan meremehkan saya. Nah, Meng, jangan ngeremehin, Meng. Apaan? 10 tahun saya berkeliaran daerah kota, tahu nggak? Nah, Meng. Klabing, Pak, klabing. Jualan bakso saya di sana. Nanti dilanjutkan, tetapi sebelumnya nanti kita akan bersama-sama ada aura kasih. Tetapi setelah yang ya kan ngobrol di situ kan sambil ngobrol sambil yang gimana sih lu, Cak? Lah iya, kenalannya kan bisa di depan lobinya sebelum masuk. Jadi masuk udah kenal. Ini siapa yang ditanya, siapa yang ngomong sih Pak? Tanya aja Pak. Saya pengen denger Pak. Soalnya saya nggak cuma kenalan aja kan? Apa aja? Bisa jualan makanan. Makanan. Jual makanan? Iya, makanan kan kalau habis clubbing kan lapar. Jadi boleh gitu, tukang pecel masuk ke dalam gitu. Nah itu jadi pertanyaan tuh. Ya nggak boleh, ntar bumbunya beda. Kalau pecel masih boleh, yang nggak boleh biasanya masuk itu dilarang membawa makanan dari luar. Pecel kan lokal Indonesia, boleh. Kalau burger nggak boleh kan? Nggak boleh karena dia luar. Gitu. Contohnya ini sering begadang kan Devina ini kan, makanya rambutnya rontok begitu. Bukan ini model. Rambutnya begini nih, udah bukan rontok lagi. Itu model. Butuh waktu berapa lama untuk mempelajari yang namanya apa? Kalau dulu saya menyebutnya turntable. Ini sekarang masih turntable. Sekarang udah diganti jadi CDJ. Oh, CDJ. Jadi CD ya? Bukan CD lagi, CD bisa atau USB. Nggak kusut, pakai USB juga. CD taruh di puterannya nggak kusut. Nggak, Meng, kan ada ukurannya. CD-nya kan ada L. Butuh keahlian kan yang seperti ini kan? Iya dong, masa nggak bisa langsung, emangnya bisa masak ini fast food bisa langsung jadi. Iya betul. Enak. Ya, terus saya mau tanya nih Pak Jarwo. Pak Jarwo ngerti nggak dengan masalah tangganya lagi dugem? Kenapa dia nggak ngikut aja ya? Pakai bobol. Iya, diajak. Kalau ngikut aja mungkin diajak malah. Ini yang ironis kadang-kadang karena kurang kesadaran itu. Terus ada Pak, selain itu gangguan audio Pak di tempat dugem itu. Kalau Anda tahu suara yang dikeluarkan itu di atas 100 desibel. Sedangkan telinga kita yang normal itu sebenarnya 80 ke bawah. Tapi Anda bagaimana kita mau bisa goyang kalau misalnya di bawah BPM-nya di bawah 100? Nah, itu sebenarnya hanya cara kita mengakali atau menstimulasi otak kita. Anda kalau lihat di tempat clubbing itu, kita mau bicara dengan orang sebelah aja teriak-teriak. Kadang udah teriak, dipepetin ke telinga. Udah gitu dia belum denger. Setelah saya toleh, Pak Polot. Oh, dia makanya geleng-geleng. Iya. Makanya banyak efek. Walaupun yang saya sebutkan ini hal yang negatif. Walaupun ada juga yang positif. Positifnya apa? Positif, jadi dugem itu kalau dilakukan dengan cara yang benar dan waktu yang benar, dia bisa menjadi baik. Misalnya cara dugem setiap minggu pagi jam 6 sampai jam 8 menggunakan musik disco tapi dengan gerakan-gerakan aerobik. Itu senam, namanya senam aerobik. Nih, saya mau tanya sama DJ Devina. Coba kita tanya nih. Kalau dia memang bekerja, Pak, kita harus akui itu betul. Positif. Ini profesi kalau beliau ini. Karena kalau misalnya setiap hari juga memang beliau, apakah DJ Devina ini juga disebutnya ya? Ya, yang suka clubbing, clubber. Disebutnya clubber. Ya, makanya banyak orang yang clubberan gitu ya. Iya, clubber jadi clubber gitu. Awalnya orang tua. Kok orang tua? Klub jantung sehat, kebanyakan dia pada jalan. Itu klub jantung sehat, beda lagi klubnya. Klub juga. Iya klub juga. Iya. Terus mau apa? Iya benar ya. Masa saya berantem sama bapak aja? Iya benar. Iya. Jadi itu Pak. Dan di Belanda dulu tahun pertengahan 90 itu ada yang namanya Summer of Love ala Batavia dulu. Kalau di sana dulu klub-klub itu isinya orang yang menikmati minum. Kalau di tahun pertengahan 90-an jadi isinya orang teler, orang happy dengan cara gaya clubbing yang baru ini. Oh, tadinya sih nggak hanya untuk menikmati tadinya gitu. Nah, budaya itu masuk ke Indonesia karena kita sangat erat ya budaya. Pertalian kita dengan Belanda itu 350 tahun dijajah itu memudahkan budaya itu masuk ke kita. Gaya itu.
Ini seorang dokter di Amerika melakukan penelitian. Apa yang gampang terjangkit? Ini efek samping dari clubbing ya. Apa itu? Paru-paru ternyata yang rawan. pertama. Sakit paru-paru itu di tempat clubbing rawan. Karena apa? Karena di situ sirkulasi udara belum tentu bagus. Dan jelas di situ banyak perokok. Orang yang tidak merokok pun kalau masuk ke situ belum tentu merokok. Ya karena dia nggak